Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada mengikuti acara ini. Sebelum acara ini dimulai, baiklah akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, barusan sudah membuka. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Pak kita, yaitu Ustaz Majid. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua DKM dan laporannya terkait dengan kegiatan ini. Kemudian sambutan dari Ketua RW 8 dan puncak acaranya yaitu penyampaian materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak pembina kita, yaitu Dr. Samsul Bahri. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami persilakan kepada saudara Muhadir untuk menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya pada Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon secara hikmat kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang mudah-mudahan pahalanya bisa dilimpahkan kepada khusus pembaca dan juga kepada kita semua. Demikian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kita dirahmati oleh Allah, diberikan taufik hidayah sebagiannya dan pahalanya juga disampaikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua DPR yang sekaligus akan menyampaikan laporan kegiatan ini. Pada Ketua DPR dipersilakan 5 menit maksimal.
korban dan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Hidayah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak karunia kepada kita semua, khusus nikmat kita dalam keadaan iman, nikmat kita dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, nikmat kita atas panjang umur dan insyaallah dalam keadaan sehat semua pada pagi hari ini. Dengan situasi pandemi yang masih berlangsung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari terinfeksinya virus COVID. Salam dan salam semoga senantiasa membawa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah di dalam meninggal jalan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah di tengah situasi pandemi kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati terbesar Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu peristiwa yang luar biasa, mukjizat yang terbesar setelah mukjizat Al-Quran yang kita saksikan hingga saat ini, dan satu mukjizat yang agung karena peristiwa Isra Mi'raj tidak diberikan kepada nabi yang lain, yang diberikan kepada secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan betapa tinggi mulia kebahagiaan Nabi SAW, sampai Nabi Musa AS pun menangis dengan Nabi SAW pada saat Isra Mi'raj. Karena kita diberikan umur pendek, tapi insyaAllah yang masuk surga itu jauh lebih banyak dibandingkan umat Nabi Musa AS. Begitu banyak peristiwa simbolis, begitu banyak hikmah yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi SAW Isra Mi'raj ini. Oleh karena itu, kajian kita pagi hari ini insyaallah akan mengangkat pada Ustaz temanya hikmah di balik Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dengan tema ini insyaallah bisa meningkatkan keimanan akidah kita, sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita. Insyaallah akan semakin meningkat hingga azal hidup kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Kami dari jajaran pengurus TKM sekaligus juga panitia penyelenggaraan kegiatan Isra Mi'raj ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu jamaah Masjid Hidayah yang telah berkontribusi dan berperan serta dari persiapan penyelenggaraan dan sampai pelaksanaan. Mudah-mudahan kontribusi peran serta dari Bapak dan Ibu semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dicatatkan sebagai amal yang soleh. Tak ada gaji yang tak tetap. Kami dalam pengurus TKM Hidayah sekaligus panitia pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Isra Mi'raj, mohon maaf jika dalam perjalanan ini banyak hal yang tidak berkenan dan kekurangan dan sebagainya. Kami mohon yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan tausiah yang disampaikan nanti sekali lagi bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kualitas ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin demikianlah penyampaian sambutan dari Bapak Ketua Komite yang berbahagia. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan sambutan yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum yang saya hormati Ustaz Samsul Bahri, Dr. Ustaz Samsul Bahri, SSI, MNI, yang saya hormati
keistimewaan. Salah satu keistimewaan dari bulan Rajab itu terdapatnya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada waktu usia beliau berusia 51 tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab Rasulullah SAW dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berangkat dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian di Palestina beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Disinilah beliau mendapat perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami atas nama Ketua RW mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM, Ketua Panitia, dan seluruh keluarga RW 08 yang telah berpartisipasi dalam menjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Semoga baik Bapak Ibu sekalian mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat pahala yang setimpal. Saya mengucapkan juga kepada seluruh keluarga RW 08 dengan kondisi saat ini yang sedang dilanda COVID-19, hendaknya kita selalu berdoa dan menjalankan kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu memakai berdasarkan protokol kesehatan. Semoga kita semua yang ada di tempat ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama ceramah yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wahid SSI MSI dengan tema tadi hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas sambutannya. Untuk terakhir itu acara puncak penyampaian tausiah atau materi mengenai Isra Mi'raj yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Basri. Kami mohon pada para hadirin sekalian kita dengarkan secara bersama dan jangan ada yang menggol, karena materi ini sebenarnya baik sekali untuk meningkatkan kepada kita mengenai pemahaman Islam dan sholat. Untuk itu kami mohon sekali lagi perhatiannya pada ibu-ibu atau bapak yang membantu waktunya bisa menjaganya dengan baik. Satu hal lagi sebelum acara ini ditutup, nanti akan disampaikan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ahmad Sarkudi. Selanjutnya untuk penyampaian materi pokok, kami persilakan kepada Bapak Samsul Basri untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul Qahhar Al-Azizul Ghaffar, yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana lil-ibtila'i wal ikhtibar liyabluwa 'ibadahu ayyuhum ahsanu 'amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa
senantiasa berharap dan terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala nikmat dan karunia yang diperkenankan kepada kita dari potensi-potensi keduniaan yang semakin menambah kualitas iman kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jamaah sekalian, keistiqomahan kita untuk selalu berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi di rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sebab kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita berada pada bulan haram, bulan Rajab, bulan di mana Allah memerintahkan kita untuk mengagungkannya dan tidak menodainya dengan dosa dan maksiat. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuhilu sya'airallahi wa la syahrul haram. Janganlah kemudian kita menodai syiar-syiar Islam dan menodai keutamaan keagungan bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini masyarakat muslimin, ada satu peristiwa yang besar, peristiwa dahsyat, peristiwa Isra dan Mi'raj yang umat Islam memperingatinya, mengenalnya terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis. Ma'asyiral muslimin, adapun kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sedikit banyaknya kita akan menggali hikmah dari peristiwa tersebut. Dan penggalian hikmah ini adalah kita dasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Isra ayat yang pertama yang telah kita dengarkan oleh qari kita, Masya Allah, membacakan kepada kita tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika kita merenungi kalimat subhana, pada kalimat subhana ma'asyiral muslimin terkandung 2 makna utama. Makna yang pertama adalah at-tanzih dan makna yang kedua adalah at-ta'zim. At-tanzih artinya adalah penyucian, penafian, peniadaan, bahwa tidak mungkin Allah menempel padanya sifat-sifat rendahan. Tidak mungkin Allah tersifati dengan kekurangan. Tidak mungkin Allah melekat padanya kelemahan, kekurangan, atau jauh dari kesempurnaan. Itu mustahil. Sebab itulah subhana mengandung makna yang pertama, penyucian, membersihkan Allah, menjauhkan Allah dari sifat-sifat ar-razilah, sifat-sifat rendah, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kelemahan. Makna yang kedua adalah at-ta'zim, pengagungan, bahwa Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi dalam 4 hal. Maha Mulia dan Maha Tinggi dalam nama-namanya, Maha Mulia dan Maha Tinggi dalam sifat-sifatnya, Maha Mulia dan Maha Tinggi pada kemampuannya, dan Maha Mulia serta Maha Tinggi pada perbuatannya. Sehingga ma'asyiral muslimin, pada kalimat subhana di awal ayat ini, Allah Azza wa Jalla yang telah mengagungkan dirinya, Allah yang telah menghebatkan dirinya, Allah yang telah menjauhkan dirinya dari sifat-sifat rendahan, untuk membuka kesadaran kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat dahsyat, dari Allah yang sangat jauh dari kekurangan,
dari Allah yang maha sempurna. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi 'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Ketika kemudian para ulama tafsir menggali tentang penggalan ayat bi 'abdihi, hambanya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan disebutkan bi 'abdihi bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dengan jasadnya dan juga ruhnya. Bukan hanya ruhnya saja, tetapi dengan jasad dan dengan ruh beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra, dialah Allah yang memperjalankan. Kenapa memperjalankan? Karena ma'asyiral muslimin, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah 1.500 km, dan tentu jarak tempuh itu tidak sebagaimana kondisinya sekarang ini, tapi di masa dahulu bebukitan, bebatuan, terjal dan seterusnya. Yang untuk kendaraan tercepat pada masa itu, perjalanan tempuh paling minimal 1 bulan, rata-ratanya 2 sampai 3 bulan. Itu adalah kendaraan tercepat pada masa itu dengan kuda. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada sebagian malam itu hanya beberapa menit saja dengan kendaraan buruk, sehingga ini sangat susah diterima oleh akal, sangat susah dicerna dan dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, betul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin melakukan perjalanan itu dengan sendirinya. Tidak akan mungkin Nabi melakukan perjalanan itu dengan kekuatannya, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah yang maha sempurna, maha kuat dan jauh dari kekurangan atau kelemahan. Kalau kemudian dikatakan tidak masuk akal, tidak juga dibenarkan, karena ma'asyiral muslimin, kalau diperjalankan bisa saja dan masuk akal. Sebagai contoh misalnya, ketika kita datang ke masjid ini, tidak menutup kemungkinan ada semut-semut yang ikut terbawa oleh kita, yang mungkin tadinya dari rumah semut-semut itu sedang memanjat pakaian kita atau sajadah kita, lalu kemudian dari rumah kita yang beberapa meter, mungkin ada yang 100 meter, 200 meter, sampai ke masjid ini, lalu semut itu turun bertemu dengan semut-semut di masjid dan dia sampaikan, saya dari 200 meter rumah ini, dari masjid ini. Tentu semut-semut di sini tidak percaya, mana mungkin. Nah, ma'asyiral muslimin, tidak akan mungkin kalau dengan kemampuannya sendiri. Tetapi ketika diperjalankan bahwa kita layak telah memperjalankan seperti itu, maka hal ini adalah masuk akal. Jadi ma'asyiral muslimin, tidak akan mungkin Nabi dengan kemampuannya sendiri, melainkan Allah lah yang maha hebat, maha kuat yang telah memperjalankannya dengan jasa dan juga dengan ruhnya. Lailan, pada sebagian malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita memiliki buku sirah nabawi dari berbagai penulis, silakan kita buka, kita baca tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ternyata kita dapati banyak para ulama yang berbeda pendapat dalam mengenai waktu dan tahun pelaksanaan atau terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Kita buka buku tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir.
atau tafsir As-Sa'di yang sudah diterjemahkan, atau tafsir Buya Hamka dari ulama Indonesia sendiri, kita lihat ayat pertama Al-Isra, kita buka tafsirnya, ternyata pun para ulama tafsir mereka berbeda pendapat terkait dengan waktu terjadinya Isra dan Mi'raj, dari tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pembaharu mazhab Syafi'iyah, yang kemudian di beberapa masjid bukunya banyak, di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu adalah Imam An-Nawawi penulisnya, dan Imam An-Nawawi ini merupakan pembaharu mazhab Syafi'iyah. Beliau memilih pendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rabiul Awal. Ulama yang lain berpendapat terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ulama yang lain berpendapat terjadi pada bulan Syawal. Ada yang berpendapat terjadi pada bulan Zulqa'dah, dan ada pendapat terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan inilah yang banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia pada tanggal 27 Rajab. Namun kita harus menerima kenyataan ini, ma'asyiral muslimin, bahwa para ulama sirah, para ulama al-ahlul hadis, para ulama tafsir, mereka ternyata berbeda pendapat dalam mengenai waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Bahkan para ulama ahlul hadis pun berbeda dalam menceritakan tentang siapa-siapa yang dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Siapakah nabi-nabi yang ditemui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata pun berbeda-beda. Dalam hal peristiwa nasihat Musa alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kaitannya dengan pelaksanaan sholat yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu, atas nasihat Musa sehingga Rasulullah menghadap kembali kepada Allah meminta rukhsah dan keringanan. Itu pun juga para ulama ahlul hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Musa di langit kelima. Ada yang berpendapat di langit yang keenam, dan ada yang berpendapat di langit yang ketujuh. Ma'asyiral muslimin, mengapa ini harus kita sampaikan? Supaya terbuka hati dan pikiran kita bahwa di dalam Islam, ketika kita berbicara sejarah, penekanannya bukan pada waktu, bukan pada tempat, tetapi penekanan yang sangat mendasar dalam sejarah Islam adalah tentang peristiwanya. Apa peristiwa yang terjadi? Jangan sampai kita melupakan peristiwa yang terjadi, sebab inilah yang paling inti dalam sebuah sejarah. Makanya di dalam Al-Quran kita tidak temukan ketika Allah mengangkat kisah para awliya tidak disebutkan pada tanggal kapan terjadinya, tetapi peristiwa apa yang terjadi itulah yang disebutkan oleh Allah. Demikian pula ahlul hadis. Ma'asyiral muslimin, kita tinggalkan dulu perbedaan-perbedaan itu. Kita lihat apa yang menjadi persamaan di antara pendapat-pendapat para ulama. Ternyata para ulama bersepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada dua penekanan utamanya, ada dua hikmah utamanya. Hikmah yang pertama, masyarakat muslimin, adalah at-tasliyah. Apa itu at-tasliyah? Yaitu penguatan Allah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus untuk menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah orang-orang kafir Quraisy melakukan boikotan terhadap Nabi dan umat Islam selama 3 tahun, dari tahun ke-7 setelah kenabian sampai tahun ke-10 setelah kenabian. 3 tahun umat Islam diboikot, diisolasi, ditutup akses-aksesnya, di mana tidak boleh ada yang berjual beli dengan umat Islam, tidak boleh ada yang mengajak bicara umat Islam, tidak boleh ada yang menikahkan anaknya dengan umat Islam. Diboikot, ditutup jalur ekonominya, diembargo, tidak boleh keluar dari wilayah isolasi. Sehingga umat Islam dalam kelaparan, dalam kemiskinan, dalam keadaan menderita. Dan pada tahun ke-10
tahun kesedihan. Sebab pada tahun itu meninggal paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Meninggal pula istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian orang-orang kafir senang dan gembira sebab sudah tidak ada lagi yang mau melindungi Nabi. Sebab yang melindungi dan menjaga Nabi adalah pamannya sudah tiada. Akhirnya kemudian Rasul setelah berakhir pemboikotan itu melakukan perjalanan ke Taif untuk mendapatkan dukungan dan pembelaan dari masyarakat Taif. Tapi kemudian masyarakat Taif justru mencela menghina Nabi. Bahkan pemuda-pemuda Taif melempari Nabi dengan bebatuan, sehingga Rasulullah SAW pakaian beliau yang tadinya berwarna putih menjadi merah karena darah beliau bercucuran. Beliau berjalan dengan kesedihan, darah bercucuran, hingga kemudian datanglah dua malaikat. Malaikat menjaga dua gunung dari arah timur dan barat. Lalu kemudian malaikat itu berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau engkau menghendaki, Allah sudah memberikan kewenangan kepada kami dan kami diperintah oleh Allah untuk mengikuti apa yang engkau inginkan. Jika engkau berkehendak untuk membinasakan kaum Taif, maka kami akan benturkan dua gunung ini sehingga tak satu di antara mereka yang hidup." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemurahan hatinya, beliau memaafkan penduduk Taif. Beliau bahkan berharap dan berdoa, semoga dari keturunan Taif lahir ulama-ulama Islam. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Inilah penekanan yang pertama bahwa Allah memberlakukan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya Isra dan Mi'raj sebagai tasdiyah, hiburan Allah dan penguatan Allah untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Penekanan yang kedua ma'asyiral muslimin adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah penekanannya adalah sholat 5 waktu, sholat secara berjamaah. Karena ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Nabi SAW ditunjuk untuk menjadi imam pada sebuah sholat yang makmumnya adalah seluruh para anbiya. Sehingga ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad SAW merupakan imamul anbiya, pemimpinnya para anbiya. Sehingga peristiwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa penekanannya adalah sholat berjamaah. Lalu kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj didampingi oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Apa bedanya Isra wal Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq, perjalanan vertikal. Lalu kemudian masyarakat muslimin buraq diikat di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi melakukan perjalanan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Menapaki tangga-tangga langit. Dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'arij yang artinya adalah tangga-tangga langit. Jadi Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit 1, ke langit 2 sampai ke Sidratul Muntaha bukan lagi dengan kendaraan buraq, tetapi dengan tangga-tangga langit, dengan Mi'raj, didampingi oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Dari Masjidil Aqsa, ini perjalanan horizontal ma'asyiral muslimin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di setiap langit Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang tadi saya katakan. Ternyata para ulama al-hadis atau ulama tafsir berbeda. Siapa nabi yang dijumpai oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, tapi intinya adalah pada peristiwa Mi'raj itu dikala sampai di langit yang ketujuh, Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya sudah tak mampu lagi menemani engkau hingga lebih atas daripada langit ketujuh ini, yaitu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Saya sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, kemampuan saya sampai di langit ketujuh ini." Sehingga langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang diri
yang tetap melakukan perjalanan mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, dan disitulah kemudian terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itulah kemudian kewajiban salat 5 waktu diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya adalah 50 waktu. Lalu kemudian atas nasihat dan masukan Nabiullah Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap kepada Allah hingga akhirnya Allah memberikan keringanan 5 waktu. Namun dengan kemurahan Allah, 5 waktu senilai dengan 50 waktu. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang ingin kami tekankan di sini ma'asyiral muslimin dan sekaligus mengungkap hikmah terbesar daripada Isra dan Mi'raj ini adalah tentang salat 5 waktu. Kami ingin menasihati diri kami dan bagi jamaah kaum muslimin, mengapa kita harus memperhatikan dan harus menjaga salat 5 waktu. Mengapa kita harus memperhatikan dan menjaga salat 5 waktu? Ada 5 alasan. Ada 5 alasan mengapa kita harus memperhatikan dan menjaga salat 5 waktu. Alasan yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa salat 5 waktu ini merupakan sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairul mawdu'. Salat adalah sebaik-baik perintah Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah ma'asyiral muslimin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-33 Allah berfirman, "Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Allah mengikrarkan dirinya bahwa Dia Allah Maha berilmu tentang apa yang ada di langit, dan Dia Allah yang Maha berilmu tentang apa yang ada di bumi, dan Dia Allah Maha berilmu tentang apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan Dia Allah yang lebih mengenali, lebih mengetahui, lebih mengilmui manusia luar dan dalamnya, lahiriah batiniahnya, melebihi pengenalan dan pengetahuan manusia itu terhadap dirinya sendiri. Allah telah berikrar demikian. Dan Allah menurunkan syariat salat 5 waktu. Ini berarti ma'asyiral muslimin, salat 5 waktu adalah syariat yang terbaik karena datang dari Allah yang Maha sempurna. Dan ma'asyiral muslimin, salat 5 waktu merupakan hadiah terbesar dari Allah bagi umat ini. Karena hanya syariat salat 5 waktu, saya ulang, hanya syariat salat 5 waktu yang diterima oleh Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Syariat salat, syariat puasa Nabi terima melalui perantara Jibril alaihissalam. Syariat haji dan umrah diterima oleh Nabi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Syariat zakat dan syariat-syariat lainnya diterima oleh Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi syariat salat langsung dari Allah disampaikan, diberikan kepada manusia, sebaik-baik manusia, perwakilan manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat 5 waktu ma'asyiral muslimin adalah hadiah terbesar dari Allah untuk manusia. Hadiah. Inilah yang pertama. Mengapa kemudian kita harus menjaga dan memperhatikan salat? Sebab salat adalah sebaik-baik perintah Allah karena datang dari Allah yang Maha sempurna, dan salat adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat ini. Dan karena salat ini langsung perwakilan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap, sehingga turun syariat salat ini, maka membolehkan dan memungkinkan Nabi untuk meminta dispensasi
sebagaimana usulan Nabiullah Musa alaihissalam, tidak sebagaimana syariat yang lainnya. Begitu turun syariat zakat, maka Rasulullah menerimanya tanpa ada dispensasi lagi. Begitu turun syariat puasa, Rasulullah menerimanya tanpa ada lobby-lobby lagi dengan Allah. Tapi 5 waktu ini adalah khususan masyarakat muslimin, khususan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan oleh Allah, tapi kemudian atas usulan Nabiullah Musa minta dispensasi dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala 5 waktu setara senilai dengan 50 waktu. Alasan yang kedua masyarakat muslimin, mengapa kita harus menjaga dan memperhatikan sholat? Karena masyarakat muslimin, sholat merupakan seutama-utama wasilah untuk berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah yang tiada bertepi. Ketika kita berbicara tentang nikmat Allah, maka di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu dicatat, dan nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu bisa dihitung. Dalilnya adalah nikmat Allah tidak akan mungkin bisa dicatat oleh manusia. Surat Luqman ayat yang 37 Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Andaikan seluruh pepohonan di muka bumi ini, dari akarnya, batangnya, cabangnya, rantingnya, dijadikan sebagai pena, wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abhur, lalu lautan menuju benua disatukan dijadikan tinta untuk dicatat nikmat Allah, mana tidak kalimatullah. Imam Al-Qurtubi menafsirkan, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah, penanya akan patah, air lautnya sebagai tinta akan mengering, tapi nikmat Allah belum selesai tercatat. Innallaha azizun hakim. Dan nikmat Allah tidak akan pernah mampu kita menghitungnya masyarakat muslimin. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Andaikan kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah dengan kemampuan teknologi tercanggih manusia pada saat ini atau masa yang akan datang, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah. Sebagai bukti masyarakat muslimin, sudah dilakukan riset dan penelitian bahwa tak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa menghitung jumlah bulu matanya. Gak ada masyarakat muslimin, gak ada yang bisa menghitung jumlah bulu matanya sendiri, gak ada. Silakan gunakan jernih, begitu mata berkedip Anda akan lupa pada hitungan yang mana, pada lembaran yang mana. Betapa lamanya kita, nikmat bulu mata sendiri tidak akan terhitung. Ibu-ibu sekalian, 1 menit yang lalu sudah berapa kali matanya berkedap-kedip? Ya. Masya Allah, setiap nikmat yang Allah berikan melahirkan, menurunkan nikmat-nikmat lagi. Misalnya nikmat mata, bisa melihat. Berapa banyak nikmat yang diturunkan dari nikmat mata. Nikmat berbicara, berapa banyak nikmat-nikmat baru yang dilahirkan dari nikmat berbicara. Tak mampu kita hitung masyarakat muslimin. Tahu salah sejak lahir sampai sekarang, tahu salah sejak bangun tidur sampai sekarang, setengah menit yang lalu sudah berapa banyak volume udara Allah yang lahir. Masyarakat muslimin, mampukah kita mencatat menghitung? Tidak akan mampu, tidak akan mampu. Pantaskah kita berterima kasih kepada Allah? Sangat pantas. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara kita berterima kasih dengan Allah? Bagaimana cara kita bersyukur dengan nikmat dan karunia Allah ini? Allah mengabarkan kepada kita pada firman-Nya yang saya yakin semua kita sudah hafal di luar kepala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau
Kenapa kita harus menjaga dan memperhatikan sholat? Karena Allah menjadikan sholat lima waktu sebagai wasilah, sebagai cara, sebagai sarana untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah, mungkin dia akan meninggalkan sholat. Tapi orang yang berakal, orang yang memahami nikmat Allah, dia akan berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang tiada bertepi ini. Terkadang ada tetangga kita yang berbuat baik kepada kita, masyarakat muslim luar biasa. Terkadang ucapan 1000 kali terima kasih tidak bisa mewakili kegembiraan kita karena ditolong dan dibantu oleh tetangga kita. Padahal bantuan yang hanya pada satu waktu saja. Di saat kita benar-benar sedang kesulitan ditolong oleh tetangga kita, itu teringat terus. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa tetangga kita telah pernah membantu kita. Jika kita benar-benar dalam keadaan terpuruk, ditolong oleh tetangga kita, itu diingat oleh kita. Tapi nikmat-nikmat Allah Nasrul Muslimin luar biasa. Cara berterima kasihnya Allah beritahukan kita dengan sholat. Sholatlah karena Allah. Sholatlah karena Allah. Sholatlah karena Allah. Alasan yang ketiga, Nasrul Muslimin, mengapa kita harus menjaga dan memperhatikan sholat lima waktu? Karena syariat sholat lima waktu ini sangat mudah sekali. Mudah sekali. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan kalian dalam urusan menjalankan agama ini ada kesulitan. Bukan tafsirnya. Lihat pada penggalan ayat itu bagaimana para ulama tafsir berbicara. Para ulama tafsir mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan kalian dalam mengerjakan sholat lima waktu ada kesulitan. Luar biasa Allah berikan kemudahan kepada kita. Diberikan rukhsah bagi mereka yang musafir, diberikan rukhsah oleh Allah untuk bisa mengqasar sholat, meringkas sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagi yang zul hajat, orang yang memiliki hajat, meskipun dia tidak sebagai musafir, dia mungkin, tapi dia zul hajat, punya hajat, Allah berikan rukhsah boleh baginya menjamak sholat 5 waktu. Zuhur, asar dijamak dikerjakan pada 1 waktu. Maghrib, isya dijamak dikerjakan pada 1 waktu, boleh. Ketika dia zul hajat, ada hajatnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya dari seorang muslimah yang akan merayakan atau melakukan pesta walimahan. Pesta walimahan dimulai pada maghrib sampai jam 9 malam. Dia bertanya, "Ustaz, gimana nih hukumnya? Saya mulai jam 5 sore atau setengah 6 sudah dirias, sudah dipercantik wajah saya, pakaian saya. Saya kesulitan kalau harus berwudu lagi. Saya membangun masjid ini, jangan sampai mereka tidak sholat. Mereka boleh menjamak pakaiannya, tubuhnya mungkin belepotan dengan cat atau dengan hal-hal yang kotor, sehingga kesulitan dia kalau harus berulang-ulang. Sehingga masih muslim boleh. Atau sekalian dia zuhur karena sudah terlanjur belepotan, nantilah setelah di waktu asar dia membersihkan diri, baru zuhur dan asar sudah pulang. Besok lagi lanjutkan kerjanya. Boleh, namanya zul hajat. Bahkan masyarakat muslimin, supaya masyarakat kita tidak tabu dengan satu sunnah Nabi SAW. Ketika kita sholat maghrib dan isya di masjid ini, tiba-tiba di waktu maghrib hujan deras turun masyarakat muslimin, maka sebaiknya imam mengumumkan kepada jamaah, "Alhamdulillah kita sudah sholat maghrib, sekarang hujan deras turun. Ayo kita ikutkan sunnah Nabi, kita jamak dengan isya." Jamak masyarakat muslimin. Kenapa? Supaya umat kita itu tahu bahwa ini sunnah Nabi. Ini adalah rukhsah yang Allah berikan, dan Allah senang apabila umat ini mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghrib dan isya dijamak ketika hujan deras turun. Jamak. Tapi nanti di waktu isya tetap muazin mengumandangkan azan, sebab ada ahlul bait, orang-orang yang di rumah yang menunggu waktu sholat dengan azan dikumandangkan. Tapi mereka maghrib isya sudah selesai, dia jamak, dia pulang ke rumahnya, tidak terbebani lagi untuk datang di waktu isya karena hujan deras. Boleh masyarakat muslim, sekali-kali lakukanlah supaya kemudian umat Islam tahu bahwa ini adalah hal yang dirusakkan dalam Islam. Ini
Ini hal yang diajarkan Nabi dan dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyarakat muslimin, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau kita tidak mampu berdiri dalam sholat, boleh duduk dalam sholat. Tidak mampu duduk, boleh dalam kondisi baring. Tidak mampu menggerakkan tangan-tangannya dan kakinya, boleh dengan kedipan mata. Tidak mampu juga kedipan mata, boleh dengan hati, dengan niat bahwa dia sedang berruku, dia sedang sujud. Betapa mudahnya Allah berikan kepada kita masyarakat muslimin. Betapa mudahnya. Inilah alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga dan memperhatikan sholat lima waktu. Karena Allah menjadikan syariat sholat ini sangat-sangat mudah bagi umat Islam. Alasan yang keempat, masyarakat muslimin, mengapa kita harus memperhatikan dan menjaga sholat lima waktu? Karena ternyata sholat lima waktu ini mengungkap jati diri muslim. Sholat lima waktu ini sekali lagi mengungkap jati diri muslim. Sebab sholat lima waktu kata Rasulullah, as-sholatu miftahu kulli khairin. Sholat lima waktu itu adalah kunci semua kebaikan. Di dalam Al-Quran, kita buka surah Al-Mu'minun, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di ayat yang pertama Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin itu. Lalu kemudian ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9 Allah menyebutkan sifat, Allah menyebutkan karakter mukmin yang dijamin beruntung itu. Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Tapi masyarakat muslimin, bagaimanakah sifat dan karakter mukmin yang dijamin beruntung itu, yang dijamin akan mewarisi surga Firdaus? Perhatikan ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Ternyata masyarakat muslimin, karakter utamanya, sifat utamanya adalah salat. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika mengerjakan salat, dikerjakan salat dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam salat. Lalu kemudian ayat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan Allah menyebutkan sifat-sifat dan karakter-karakter yang lainnya. Dan perhatikan di ayat yang ke-9 Allah menutup sifat dan karakter itu dengan surat walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Jadi masyarakat muslimin, Allah menjadikan sholat itu pembuka kebaikan orang-orang mukmin, dan Allah menjadikan sholat sebagai penutup kebaikan orang-orang mukmin. Itulah makna as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kunci kebaikan. Maka sholat ini adalah ukuran jati diri seorang muslim, jati diri seorang mukmin. Buka lagi surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-35. Pada ayat itu, ayat 19 sampai ayat 21 Allah menyebutkan ada dua tabiat buruk manusia. Dua tabiat buruk yang memang Allah ciptakan manusia dengan dua tabiat buruk itu. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Sungguh manusia diciptakan oleh Allah dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila manusia ditimpa dengan keburukan, ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, cenderungnya manusia itu berputus asa.
Ada yang sampai bunuh diri karena pandemi ini panjang umur. Bunuh diri dia masih muslim, tidak tahan, dia berputus asa dengan kondisi dia sudah di PHK, susah dapat kerja dan seterusnya. Berputus asa. Wa idza massahul khairu manuha. Dan apabila mereka manusia ditimpa dengan kebaikan, ditimpa dengan harta berlimpah, condong dan cenderungnya manusia berlaku bakhil, pelit. Ini adalah dua tabiat buruk yang Allah menciptakan manusia dengannya. Bahwa tabiat buruk ini ada pada manusia. Ma'asyiral muslimin, tapi kemudian Allah membuang dan menjauhkan dua tabiat buruk ini terhadap orang-orang yang Allah sebutkan karakter-karakternya. Dari ayat yang ke-22 sampai ayat 34, Allah sebutkan karakter-karakter manusia yang akan dibuang, dijauhkan dari dua tabiat buruk tadi. Dan ternyata karakter yang paling utama adalah salat. Karena Allah mengatakan alladzina hum ala salatillal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat dihilangkan, dijauhkan dari dua tabiat ini. Siapa mereka yang salat itu? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang istiqomah menjalankan salat lima waktu. Di tengah sebelum pandemi dia salat lima waktu di rumah Allah. Di waktu pandemi tetap salat lima waktu di rumah Allah, kecuali regulasinya masjidnya ditutup. Tapi selagi masjid terbuka, dia salat lima waktu. Baik sebelum pandemi ataupun meskipun dalam kondisi pandemi, tetap salat lima waktu. Kenapa? Karena Allah menginginkannya warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, yaitu salat dengan berjamaah. Lalu kemudian di ayat yang ke-34 Allah menuntut sifat-sifat karakter-karakter yang dijamin terbebas dari sifat bakhil, terbebas dari sifat keluh kesah. Di ayat yang ke-34 ditutup dengan salat tadi. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga salat lima waktu. Jadi ma'asyiral muslimin, salat lima waktu adalah miftahul khair, kuncinya kebaikan. Inilah alasan yang kedua. Alasan yang terakhir, mengapa kita harus menjaga dan memperhatikan salat lima waktu. Karena ma'asyiral muslimin, kitalah yang butuh salat. Kita yang butuh salat. Mengapa kita yang butuh salat? Sebab kita yang butuh Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh Allah. Allah tidak butuh manusia. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah menjadikan salat lima waktu merupakan mi'raj umat Islam. Jadi ma'asyiral muslimin, ketika kita salat lima waktu itu kita sedang bermi'raj. Kita sedang melakukan perjalanan untuk semakin dekat dengan Allah, sehingga antara Allah dengan hambanya tidak ada hijab ketika dalam pelaksanaan salat lima waktu. Tidak ada hijab, terutama di waktu sujudnya ma'asyiral muslimin. Tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Tuhannya. Maka karena itulah kemudian salat ini merupakan mi'raj. Di waktu salat ini kita sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Kita memohon penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita butuh Allah, maka kita butuh salat, karena Allah menjadikan salat sebagai mi'rajnya umat Islam ini. Kenapa kita butuh salat ma'asyiral muslimin? Karena Rasulullah menyabdakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat sa'irul amali wa idza fasadat sa'irul amali. Kalau salatnya bagus, semua amalan-amalannya, hajinya, puasanya, zakatnya dipandang baik oleh Allah. Tapi kalau salatnya buruk, semua amalan-amalannya menjadi buruk. Kemudian ma'asyiral muslimin, ternyata yang dijamin masuk ke dalam surga Allah, dijamin akan mendapatkan kemuliaan di dalam surga,
adalah mereka yang menjaga sholat 5 waktu sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Al-Mu'minun ayat 1-11 dan juga surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Dan ternyata masyarakat muslimin di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44, apa penyebab utama banyak umat Islam dicampakkan, dihinakan di dalam neraka? Kalau orang kafir jelas, tapi ini umat Islam banyak yang dicampakkan dan dihinakan di dalam neraka. Apa penyebabnya? Di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah memasukkan golongan-golongan kanan ke dalam surga, yaitu mukmin-mukmin yang sejati, mukmin-mukmin yang soleh. Setelah mereka semuanya berada di dalam surga, lalu berkumpul dengan keluarga-keluarganya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ila ahli masrura, mereka yang membangun keluarga mukmin di dunia ini akan dikumpulkan dengan keluarganya, sehingga suami akan ketemu dengan istrinya, ketemu dengan orang tuanya, anak ketemu orang tuanya, orang tua ketemu anaknya. Setelah mereka berkumpul bersama keluarganya, mereka cari tetangga-tetangganya, mereka cari teman-temannya, mereka cari sahabat-sahabatnya, saling cari mencari. Itu pekerjaan pertama Rasul, cari dulu keluarganya yang mereka kenal di dunia, lalu mereka bersilaturahmi, sehingga apabila mereka tidak menemukan ada orang-orang yang mereka kenal di dunia tidak ada di dalam surga, mereka akan bertanya kepada Allah, mana nih keluarganya, kenapa tidak ada di dalam surga? Mana nih tetangganya yang sangat baik sama dia, kenapa tidak ada di surga? Mana nih tetangga-tetangganya, teman-temannya, sahabat-sahabat majelis ilmunya, kok tidak ada di dalam surga? Mereka bertanya-tanya. Bahkan dalam hadis Nabi ada di antara jamaah yang mencari ustadznya, dan ustadz mencari jamaahnya, itu sambil mencari nanti. Ketika mereka tidak menemukan orang yang mereka cari di dalam surga, mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, di manakah orang-orang ini ya Allah? Maka Allah memperlihatkan ternyata orang itu ada di dalam neraka. Itu di surat Al-Ma'arij. Sehingga para ulama al-tafsir, al-hadis semua sepakat bahwa penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Ayatnya sangat banyak, baik di surat Al-A'raf ataupun di surat Al-Mudaththir ini. Terjadi dialog bahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Sebagaimana kita hari ini bisa berdialog dengan keluarga kita yang sedang ihram di Mekah, yang sedang melakukan tawaf bahkan, yang sedang berada di tempat yang lain di negara yang kita bisa berdialog, kita bisa berkomunikasi. Begitu pula penghuni surga dan penghuni neraka. Walaupun zamannya, waktunya, keadaannya berbeda, mereka bisa berkomunikasi. Sehingga tatkala penghuni surga mendapati orang-orang yang dicarinya itu ada di dalam neraka, mereka akan bertanya-tanya, masalahnya fi saqar, apa yang menyebabkan kalian terhinakan, tercampakkan di dalam neraka? Ternyata masyarakat muslimin, jawaban tulus, jawaban polos penghuni neraka itu yang pertama adalah qalu lam naku minal musallin. Dahulu ketika di dunia kami melalaikan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Ini penyebab pertama dan penyebab utama serta penyebab kebanyakannya umat Islam dihinakan, dicampakkan ke dalam neraka karena melalaikan sholat 5 waktu masyarakat muslimin. Masalah kamu bisa kau, apa yang menyebabkan kalian terhinakan, tercampakkan di dalam neraka? Mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin, karena kami dahulu di dunia adalah orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Walam naku nut'imul miskin, kami adalah orang yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin, yang tidak mau menyantuni orang-orang yang susah. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami selalu bergaul. Kami bergaul dengan teman-teman yang tidak sholat. Kami bergaul dengan teman-teman yang melalaikan ketaatan kepada Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami tidak memperhatikan tentang datangnya kematian. Kami tidak peduli dengan neraka saat itu di dunia. Kami tertawa, kami bahagia dalam kesenangan dunia, kami lupa dengan akhirat. Hatta atana al-yaqin, datanglah kematian kepada kami dan kami tidak bertobat. Inilah penyebabnya masyarakat muslimin.
dan ternyata penyebab utamanya dan kebanyakannya adalah karena sholat lima waktu. Masyaallah muslimin, saya menutup materi ini dengan mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikan. Tadi saya sebutkan 5 alasan mengapa kita harus menjaga dan memperhatikan sholat lima waktu. Karena yang pertama, syariat sholat adalah syariat yang terbaik dari Allah, hadiah dari Allah. Yang kedua, karena sholat lima waktu wasilah terbesar untuk berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, karena sholat lima waktu sangat mudah sekali pelaksanaannya. Yang keempat, sholat lima waktu adalah kunci kebaikan dan mengungkap dari diri muslim dan mukmin sejati. Dan yang kelima, kitalah yang untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan syariat sholat sebagai wasilah untuk dapat menghadap kepadanya sebagaimana firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, mafhumul mukhalafahnya, apabila seseorang melalaikan sholat lima waktu, bahkan meninggalkan sholat lima waktu, apa konsekuensinya, apa akibatnya? Yang pertama, dia menuduh bahwa syariat sholat bukanlah syariat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia merasa tidak perlu berterima kasih dengan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan padanya. Yang ketiga, dia menuduh syariat sholat ini berat. Syariat sholat ini menyusahkan. Syariat sholat ini menghalangi rezeki. Makanya banyak para sopir angkut kita yang tidak sholat. Banyak sopir angkut kita yang demi mengejar penumpang, dia tinggalkan kewajiban sholat. Bagaimana kalau kecelakaan tabrakan meninggal dunia belum sholat? Banyak para pekerja-pekerja kita, pelaku-pelaku bisnis ekonomi yang tidak sholat. Mereka luar biasa berbicara bisnis ekonomi tapi tidak sholat, alhamdulillah. Tertipu oleh dunia masyarakat muslim. Karena dia menuduh sholat itu menghalangi rezekinya. Dia menuduh sholat itu dapat mengurangi rezekinya. Padahal di dalam surat Toha ayat 632 mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu menjaga mendirikan sholat, bersabar tidak lupa, karena sholat tidak akan menghilangkan rezeki. Sholat tidak akan mengurangi rezeki. Kami tidak akan mengambil rezekimu dengan sholat. Nahnu narzuquka, kami akan menambah rezekimu dengan sholat. Kami akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, balasan terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika seseorang tidak sholat, melalaikan sholat, maka ma'asyiral muslimin radhiyallahu wa iyyakum ajmain, dia menuduh bahwa sholat tidak benar, mengungkap jati diri mukmin. Sholat itu bukan kuncinya kebaikan. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang yang tidak sholat itu, ma'asyiral muslimin, dia merasa tidak butuh Allah. Dia merasa sholat ini bukanlah jembatan untuk dapat bermunajat dengan Allah. Dengan kata lain, dialah orang-orang yang sombong yang berjalan di muka bumi ini. Sehingga Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrijal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Janganlah kau berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong, yang merasa tidak butuh Allah. Apa contohnya ketika dia tidak sholat? Innaka lan tahrijal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak akan pernah bisa membelah bumi ini dan menyamai tingginya gunung. Sedangkan kesombongan, kejahatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, melalui nasihat ini, melalui peringatan Isra dan Mi'raj yang kita jalankan ini, semoga Allah memberkahi pertemuan kita semua. Semoga Allah menambah ilmu kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita yang hadir ma'asyiral muslimin dan saudara muslim kita yang mendengarkan di luar masjid ini, mereka menjadi ahli sholat, diketuk dan digerakkan hati oleh Allah untuk istiqomah menjalankan sholat lima waktu sampai datang kematian. Dan semoga kita semua, sebagaimana Allah memudahkan dan mengizinkan pertemuan dan perkumpulan ini di rumahnya yang mulia ini, di tempat semulia-mulia tempat di muka bumi ini, semoga Allah mempertemukan kita semua di tempat yang terbaik di akhirat nanti di dalam surganya. Kita bersilaturahmi, kita saling sapa menyapa, dan kita semua tidak ada satupun yang terpisahkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ayyajalana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah
Taslim, mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat semua buat kita. Dan untuk penutup kami persilahkan kepada Bapak Saifuddin untuk memberi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas doanya. Demikian para hadirin sekalian, berakhirlah sudah dengan bacaannya doa terakhir. Kami sebagai panitia mohon maaf bila ada kekurangan